Jangan sombong, kita ini kecil, sepele. Kalau ada orang ngerendahin kita nggak apa-apa. Alah itu mah nggih, iya matur nuwun, assalamualaikum, gitu aja. Alah kayak gini. Iya, alhamdulillah matur nuwun, barakallahu fikum. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil berkata-kata, mereka mengucap perkataan yang baik. Hari itu mah kita nggak bisa membela diri, hadirin. Allah berfirman, tidak bermanfaat. Pelindung-pelindung mereka di dunia nggak bermanfaat. Di sini mah kita punya kolega, relasi, kenalan, backupan, backingan, orang dalam. Tapi besok di akhirat nggak ada orang dalam. Makanya siapa kita nyantai-nyantai, situ punya orang dalam, kenalan malaikat, nggak ada. Besok dihitung masing-masing, sempurna, istiqomah hadirin. Makanya yuk, jangan sombong, apa yang dipunya ini cuma titipan. Hadirin, mau hadirin punya 1000 mangkok, yang muat masuk di perut berapa mangkok? 1 sampai 2 mangkok. Seenak-enaknya makan, lauknya itu ya tetap lapar. Coba hadirin, kenyang pol, ada makanan wena epol favoritnya jamaah. Ini makanan jamaah jarang sekali, favorit sekali, tapi terhidang di meja makan ada 10 mangkok, tapi udah kenyang. Kira-kira enak nggak makannya? Seenak-enaknya lauk itulah lapar, capek, istirahat. Lah istirahat tuh seenak-enaknya istirahat pas lagi capek. Pas saya hepol, ya Allah, istirahat tuh enak banget. Tapi coba kalau nggak capek, suruh tidur, pegel-pegel jamaah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi kita tuh takarannya pas. Nanti kalau emang kita punya 1000 mangkok, berarti untuk kita taruhlah 2 porsi, untuk keluarga ya taruhlah maksimal 10 porsi. 90 porsinya diapain itu? Daripada kadar luasa mubazir, mending dibagikan kepada orang lain. Itulah harta juga sama kayak gitu. Mau kita mau punya rumah 10 di Wonosobo, tetap yang dipakai 1. Apa iya 10 rumahnya mau diinepin tiap malam pindah, tiap malam pindah, tiap malam pindah? Apa yang nyenyak tidur tiap malam pindah? Coba jemaah, nyenyak nggak tidur tiap malam pindah? Ya Allah jamaah, enggak nyenyak. Kami kadang begitu. Ada orang bilang, enak ya Ustadz, pergi dikit-dikit keluar kota naik pesawat, nginep di hotel. Ya orang ngelihatnya enak. Tapi pindah pesawat, turun transit, naik pesawat lagi, turun lagi transit lagi, pindah lagi pesawat lagi, berangkat pulang lagi. Ternyata setelah dijalani pusing juga jamaah. Telinganya juga ngeng, ini juga kadang lumayan. Nah makanya hidup itu sawang sinawang. Menurut kita enak, ternyata pas dijalani belum tentu, ya toh. Apalagi kadang kalau pergi ninggalin anak-anak. Ya anak-anak tiba-tiba voice note, abah kapan pulang? Nah, makter di sini rasanya jemaah. Kan makanya hidup kita wang sinawang. Berarti bukan membandingkan hidup sama orang, tapi mulai bersyukur. Ya udah, yuk yang sedang Allah amanahkan, yang sedang Allah titipkan, syukuri dari sekarang. Lebihnya harta untuk dibagikan, untuk disebarluaskan. Punya jabatan, pakai tanda tangan. Punya ilmu, pakai ilmu yang disebarkan. Punya tenaga, ikut terlibat dalam tenaganya. Waktu ya waktunya.
dan seterusnya. Gitu hadirin. Itu supaya kita tidak sombong. Jangan sombong. Semua ini mung titipan. Hadirin, hari ini lagi dititipi. Mana yang punya kebun durian banyak? Mana orangnya? Ini yang punya kebun durian lagi dititipi. Sebentar lagi panen nih durian kayaknya hadirin. Jangan lupa yang panen durian, mudah-mudahan duriannya barokah. Ingat selalu durian ya titipan dari Allah. Wayahnya laku jual, alhamdulillah, bersyukurnya sama Allah. Toh durian itu kadang yang nanam bukan kita, tapi yang nanam dulu orang tua kita. Sama, apa hikmahnya? Filosofinya adalah kesuksesan kita hari ini, keberhasilan kita hari ini, pencapaian kita hari ini itu bukan mutlak karena kitanya. Boleh jadi ada riyadhah, ikhtiar, amal sholih dari orang tua, kakek nenek kita yang diridhoi Allah sehingga terkenalah sampai cucunya, anaknya, cicitnya. Makanya kita baik sekarang, ya belum tentu sekarang juga kita lihat buahnya. Boleh jadi kita baik sekarang, amal soleh sekarang, nanti yang ngerasain anak, yang ngerasain cucu. Tapi bahagianya sama atau beda? Jamaah, kalau yang sukses anaknya bahagia atau enggak? Senang atau enggak? Kalau anaknya sakit, anaknya masuk rumah sakit, dioperasi, ngilu atau enggak orang tuanya? Pengen pindahin sakit ke dia enggak? Ya Allah, enggak apa-apa deh, saya aja yang sakit, yang penting saya ngeliat anak saya ceria lagi, kasihan anak saya. Ya Allah, kan begitu kadang-kadang jadi ibu kan. Makanya nanti kalau pas kita beramal sholih, lah kok amal itu turun ke anak kita sukses karenanya, orang tua ikut senang atau enggak? Makanya walaupun bukan kita yang panen, kita yang nanam, kita yang beramal sholih, anak kita kok sukses, cucunya kita kok sukses, cicit canggahnya kita lah kok sukses, orang tuanya ikut senang. Mesti ikut senang. Tanam sekarang. Ingat loh, itu pisang yang hari ini dipanen bukan ditanam dalam semalam, betul? Padi yang dipanen tidak ditanam dalam semalam, betul? Duren yang dipanen hari ini tidak ditanam kemarin sore, betul? Lama, tanam aja dari sekarang. Tanam baik, bicara baik, berpikir baik, semuanya yang baik. Di hadapan mereka ada neraka jahanam, tidak berguna bagi mereka apa yang mereka kerjakan dan tidak bermanfaat apa yang mereka jadikan pelindung. Gak bisa ada yang nolong. Kalau udah di akhirat mah gak bisa ada yang nolong jemaah. Ayat 11. Inilah Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk, dan orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih. Quran ini petunjuk yang memudahkan kita untuk jalan menuju surga. Ini Quran pakai. Jangan sampai kita tuh jadi orang yang bangkrut imannya. Boleh kok punya dunia, tapi jangan bangkrut imannya. Punya kapal, punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya yang bagus, boleh. Tapi jangan sampai nggak sujud. Punya segalanya tapi ya tetap sujud. Itulah orang-orang yang beruntung kalau dia ingat Allah. Saat rezeki datang, cek ulang, kita tuh bersyukur atau kufur. Coba dicek. Rezeki datang, dicek kita ini termasuk yang bersyukur atau yang kufur. Bersyukur kalau bisa mah. Besar kecil kalau disyukuri ya alhamdulillah. Pokoknya besar kecil bersyukur. Nih hadirin ya, kita sebelumnya nggak punya uang. Nih, ini juga faktor yang kadang membuat kita nggak bersyukur. Ada dua orang sebelumnya dia nggak punya uang. Katakanlah Jono, katakanlah Joni. Jono dikasih uang 100.000 sama orang. Tak,
Alhamdulillah, makasih ya mas, dikasih 100.000, makasih berkah, doain. Lah kok Joni dikasih 300.000? Orang ini yang tadinya nggak punya apa-apa punya 100.000, orang ini nggak punya apa-apa jadi punya 300.000. Tapi yang 100.000 ngelirik, loh kok kait 300.000? Kok saya cuma 100.000? Kira-kira gimana perasaannya si Jono ketika melihat si Joni dikasih 300.000? Artinya lebih banyak daripada 100.000 miliknya Jono. Apa perasaannya Jono? Iri. Apalagi perasaannya? Dengki. Lah ingat toh jamaah, sebelumnya dia punya uang atau nggak punya uang? Nggak punya uang, terus dikasih 100.000, seneng? Seneng. Tapi begitu membandingkan sama sebelahnya, seneng hidupnya? Nggak seneng, muncul iri. Loh kok dia 300.000 lah, kok aku 100.000? Padahal sebelumnya dia nggak punya uang. Boleh jadi itu 300.000, 100.000-nya hadiah, 200.000-nya bayar utang. Kalau begitu gimana? Kadang orang kan iri sama miliknya orang yang belum dia miliki, padahal boleh jadi nggak seperti yang kita lihat dari luar. Makanya tuh jemaah, kalau dapat nikmat tuh tutup mata dari nikmatnya orang lain. Nanti nggak enak, iri, membanding-bandingkan, bagi-bagi. Loh kok yang depan dapat daging, lah kok aku cuma dapat ati ampela, iri. Lah kok yang depan dapat tempenya 2, lah kok aku cuma 1, iri. Padahal sebelumnya dapat atau enggak? Punya atau enggak? Lah sebelumnya enggak punya lupa disyukuri, tapi malah iri gara-gara membanding-bandingkan. Kadang ada yang request, aku kepalanya, buntutnya, iganya, kakinya, semuanya hadirin, plus kulit-kulitnya, weleh, plus semua daging-dagingnya. Kadang begitu. Iya, kalau kita ikut serta dalam berkurban nggak apa-apa, boleh request kalau dalam berkurban ikut serta. Tapi kadang tidak ikut serta, mendadak request yang banyak. Kita nih ya kudu mantesin diri jamaah, harus mantaskan diri. Poin 11, ini Al-Quran petunjuk, dan orang-orang yang mengingkari ayat Quran pasti akan Allah siksa dengan siksaan yang amat sangat pedih. Ayat 12, Allah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah Allah, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Laut Allah yang tundukkan. Hadirin, laut Allah yang tundukkan. Kalau saja laut tunduk kepada Allah, mengapa manusia malah melawan kepada Allah? Laut aja tunduk, kenapa manusia malah ngelawan? Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Itu pesawat terbang ya bisa terbang, Allah yang menundukkan semuanya. Kalau tiba-tiba kehilangan gaya gravitasi, mungkin selesai, nggak bisa berterbangan di atas udara. Tapi Allah baik, Allah tundukkan yang di laut, Allah tundukkan yang di langit, Allah tundukkan yang di udara, Allah tundukkan yang di daratan. Semuanya tunduk kepada Allah. Kalau yang sebesar itu aja tunduk, maka kita yang kecil harus tunduk. Mari kita tundukkan diri kita kepada Allah. Semoga Allah karuniakan kebaikan dan kebahagiaan buat kita, insya Allah. Hadirin, titip salam buat warga di rumah. Terima kasih sudah membersamai ngaji di pagi ini. Yang mau bergabung di saluran WhatsApp kami silahkan, bisa menghubungi WA kami di 0812 13 60 70 20, 0812 13 60 70 20. Dan ini hari Jumat, hari yang sangat istimewa kalau kita mau bersedekah. Hadirin, terbuka peluang jariah untuk membersamai daripada Masjid Muhammad Al-Fatih
Wonolelo Wonosobo. Silakan bisa scan QRIS yang ada di YouTube atau di Facebook di bawah ini. Teman-teman Instagram, teman-teman TikTok bisa save nomor rekeningnya Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Hadirin